Bagian ketiga dari ngomongin soal brand love, building brand love, ngebangun kecintaan terhadap brand gitu kan. Ini poin penting juga, menarik gitu ya. Saya mulai dari ngomongin soal kerjaan, gimana caranya ini ngebangun brand, kecintaan terhadap brand dari ngomongin pekerjaan. Bayangin Anda kerja di satu perusahaan, disukai atasan, dipromosiin terus, dipuji-puji gitu lah. Kenapa? Karena dikasih kerjaan ini bisa. Suruh ngerjain, pokoknya jago lah dalam bidangnya gitu ya. Terus habis itu suatu saat pokoknya itu ya, disukain, dipuji-puji segala macam, tapi dasarnya cuma itu doang, nggak ada yang lain. Benar-benar cuma bos kita suka sama kita gara-gara kita bisa melakukan pekerjaan yang diminta oleh bos dengan cukup baik ya. Nah, apa yang akan terjadi ketika suatu saat ada orang yang datang, pegawai baru lebih jago dari kita? Kalau dasarnya bos kita ngasih segala macam pujian, promosi, dan lain sebagainya hanya atas dasar karena kita bisa ngelakuin pekerjaan itu dengan baik, artinya di titik ketika ada pegawai baru masuk ngegantiin ini, bisa ngelakuin kerjaan yang biasa kita lakukan dengan baik dengan lebih baik lagi, maka kita pun akan tersingkir, ya nggak? Pelan-pelan mungkin bos nggak akan ngasih kerjaan ke kita, kasihnya yang enteng-enteng aja, yang sisa-sisa aja, yang penting-penting dikasih ke dia. Promosi mungkin udah nggak begitu dipertimbangkan lagi. Suka nggak suka, habis manis sepah dibuang. Suka nggak suka begitu. Ya nggak fair emang, tapi ya begitulah gitu kan hidup gitu kan. Nah, itu yang terjadi ketika kita dalam banyak hal itu bergantung sama rasional, sama logik gitu ya. Termasuk dengan brand juga. Kalau dalam konteksnya pekerjaan ini, kalau yang dibangun itu adalah saya bisa ngelakuin pekerjaan yang bagus buat kamu dan karena itu kamu harus suka sama saya, ya sudah, ya orang bilang oke, saya suka sama kamu selama kamu bisa ngelakuin kerjaan itu dengan bagus. Kalau kamu udah nggak bisa ngelakuin kerjaan itu dengan bagus, atau kalau ada orang yang lain yang lebih bisa ngerjain kerjaan ini dengan bagus, lebih bagus dari kamu, maka sorry, saya nggak suka lagi sama kamu. Saya sukanya sama yang lain, kan begitu kan. Nah, tapi kalau yang dibangun adalah trust, itu akan beda gitu kan. Biarpun ada yang lebih hebat, tetap dipakai gitu kan. Karena ini soal trust, soal ngebangun trust, atau bahkan lebih jauh lagi bisa ngebangun kecintaan, bukan cuma sekedar kesukaan gitu. Nah, contoh lain dalam hubungan percintaan. Semua orang pasti maulah punya pasangan yang sempurna ya, secara fisik, entah dia cantik, ganteng, idaman semua orang paling, pokoknya kalau lewat terus bikin semua orang yang lagi ngomong pun nengok, wah gila itu orang cakep banget ya, ganteng banget, cantik banget, segala macam. Ada orang juga mau orang yang punya pasangan yang kaya dan dermawan gitu, udah kaya dermawan banget gitu, punya mobil bagus, rumah besar, hartanya melimpah dan lain sebagainya. Nggak ada yang nggak mau gitu kan. Semua pasti juga mau punya pasangan yang badannya bagus gitu kan. Kalau cowok tuh, kalau yang dicari cowok ya, itu cari yang badannya juara L-Man competition misalnya. Kalau cewek nih misalnya model Sport Illustrated misalnya gitu ya, badan bagus gitu kan. Kita juga suka orang-orang yang yang punya jabatan gitu. Wah, dia orang penting, kalau jalan sama dia mah enak gitu, dihormatin, jadi VVIP, kita dipuja dan lain sebagainya gitu kan. Tapi permasalahan balik lagi, dasarnya punya itu good dan nggak apa-apa gitu loh, itu harus dikejar, tapi nggak boleh cuma itu. Kenapa? Karena ya kayak orang bilang, fisik tahta harta tuh nggak abadi gitu ya. Orang suatu saat bisa tadinya cantik ganteng lama-lama menua, nggak cantik gak ganteng, tadinya kayak dan dermawan bisa aja tiba-tiba miskin gitu ya. Ya dengan alasan apapun, dirampok lah, ditipu orang lah dan lain sebagainya, bisnisnya hancur lah. Badan bagus pun sama, lama-lama menua, badannya bisa jadi nggak bagus lagi. Apalagi jabatan bisa aja hilang dalam waktu sekejap gitu. Nah, jadi ketika hubungan, nih kita ngomongin manusia dulu, antar manusia didasarkan itu, maka susah untuk kita bisa bisa punya hubungan yang jangka panjang gitu kan. Bisa ngebangun cinta tuh susah gitu. That's why makanya dalam hubungan dalam konteksnya brand itu juga harusnya berpikir hal yang sama gitu. Kita harus ngebangun brand
apa ya, yang bebas dari kriteria-kriteria. Bukan berarti itu habis itu kita tidak boleh mengejar kriteria tertentu, boleh aja. Kita mau bilang, oh produk kita paling bagus, produk kita paling value for money, bisa ini bisa itu, banyak bonusnya dan lain sebagainya, ngebangun segala macam rasional, boleh, amat sangat boleh. Tapi nggak boleh cuma dasarnya itu. Ini tuh seharusnya cuma jadi supporting. Tapi dasarnya itu adalah harus ya kecintaan tadi gitu. Karena pertanyaannya adalah sebenarnya seberapa banyak sih brand yang apa ya, yang memang bisa mempertahankan keunggulannya dari sisi feature. Kan nggak banyak juga gitu. Jadi selalu ada zaman kayak begini, apapun bisa dijiplak, bukan cuma dijiplak dengan lebih bagus lagi gitu. Jadi disusul gitu kan. Jadi ketika kita sadar bahwa hidup itu kompetitif sekali, kalau kita berpegang sama hal itu, suatu saat kita nggak bisa kompetitif dan kita akan dilewatin gitu kan. Itu bahaya banget gitu. Nah, that's why makanya saya selalu bilang ketika ngebangun brand itu bukan ngebangun like, tapi ngebangun love gitu kan. Jadi gimana caranya tentang bangun kecintaan, bangun kesukaan, bukan tentang kriteria, bukan tentang oh dia bisa ini bisa itu gitu, tapi lebih dalam dari itu. Sama kayak orang bikin janji nikah gitu ya, mencintai dalam segala situasi untung dan malang gitu ya. Atau kalau apa ya, ada satu film yang saya suka banget ya, dalam apa ya, kalau mau film romantis menye-menye gitu ya, judulnya The Vow gitu ya. Bayangin kalau itu bisa dibangun sama brand kita gitu. Bayangin kalau kalau apapun kondisinya itu orang selalu nggak deh, saya setia sama sana. Di janji pernikahannya The Vow ini ada kalimat I vow to love you and no matter what challenges might carry us apart, we will always find a way back to each other. Jadi bahkan ketika harus apapun yang terjadi dan membuat kita berpisah, kita akan selalu berjanji untuk selalu menemukan jalan kembali. Bayangin kalau brand itu bisa kayak gitu, itu luar biasa gitu. Jadi gimana caranya ngebangun cinta yang tak bersyarat, tidak berkriteria, dan ketika itu terjadi luar biasa gitu. Dan kalau dipikir-pikir lagi, bahkan gini ya, teman-teman di sini pasti juga pernah ngalamin, kita ketika kan suka ngobrol ya sama teman kadang-kadang, tipe lu kayak gimana sih? Oh, tipe gua rambut segini dan lain sebagainya, kayak gitulah, segala macam kriteria disebutin gitu yang bagus-bagus gitu ya. Nah cuma pasti ada yang pernah ngerasain jatuh cinta, dan bahkan apalagi ini cinta sejati ya. Kata cinta sejati itu cinta yang nggak bisa dilupain gitu ya. Wah pokoknya dialah, jadi atau nggak jadi akhirnya dinikahin, tapi pokoknya kalau sama dia berkesan banget dan selalu diinget-inget gitu ya. Nah menariknya adalah yang cinta sejati ini seringkali, atau sesekali lah setidaknya kalau nggak seringkali, itu justru orang-orang yang sebenarnya tidak masuk kriteria tipe kita. Nah disitulah baru dibilang cinta itu sebegitu kuat, karena bahkan dengan tanpa kriteria dia bisa tetap bikin kita jatuh cinta. Nah balik lagi ke brand nih, supaya nggak panjang ngomongin menye-menye percintaan gitu ya. Bayangin kalau brand kita bisa disukain orang, dicintain orang, bahkan apapun kondisinya. Ya ini muluk-muluk ya, terlalu muluk lah, tapi setidaknya kalau brand kita nggak hancur-hancur amat, gimana caranya orang masih stay sama kita. Kalau brand hancur banget ya udahlah, orang hancur banget terus mau ngapain juga gitu kan. Orang yang berhubungan jatuh cinta sama orang yang nyebelin banget dan busuk banget juga akan dibully sama semua orang ya. Tapi setidaknya itu, bahkan ketika kita bukan nomor satu, tapi kita masih tetap, brand kita masih tetap, wah nggak apa-apa, gue sih ini bukan masalah nomor satu, tapi gue udah nyaman aja sama dia tadi. Jadi tentang ngebangun kenyamanan itu. Nah kalau itu bisa dikejar, baru luar biasa.